Fa anzalna 'alal ladzina zalamu. Kemudian setelah dampak dari mereka ini yang ngaco, Pak, sering mengatakan sesuatu yang enggak pernah Allah sampaikan, sering mengatakan sesuatu yang enggak pernah Allah dan Nabi Musa sampaikan, maka hukumannya fa anzalna 'alal ladzina zalamu, maka kami turunkan kepada mereka orang-orang yang zalim rijzan ay azaban ta'unan, berupa azab penyakit yang menyeluruh. Nah, ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, azab dari Allah minas samai, yang datang dari langit, bima kanu yafsukun, dengan sebab perkara yang mana mereka telah berbuat fasik. Nah, ini cara alam bicara, Pak. Cara alam bicara, Bu. Ketika udah ayat suci enggak mempan, maka ayat suci yang lain yang disebutnya ayat kauniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadan ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram, guru kita bersama Ustaz Ahmad Khadir, mata'anallahu lituliyati, al-mukarram wal muhtaram, orang tua kita Pak Haji Anas beserta para sesepuh di masjid kita, Masjid Al-Barakah, al-mukarramin wal muhtaramin wal muhtaramat, para jamaah salat subuh Masjid Al-Barakah yang insya Allah selalu di dalam lindungannya Allah, amin. Yang selalu dalam rahmatnya Allah, amin. Yang selalu di dalam cahaya panduannya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Sehat, Pak? Ibu sehat? Alhamdulillah, setelah sekian purnama kita bisa berjumpa lagi dalam kajian kitab tafsir Al-Quran. Baik, tanpa berlama-lama, untuk mempersingkat waktu, terakhir kita baca, kita kaji kitab ini, kitab Tafsirul Jalalain, itu sampai ayat 57. Sekarang masuk ayat ke-58. Sebelum kita lanjut, sedikit flashback dulu biar konteksnya kita nyambung apa yang dibicarakan dalam ayat suci ini. Surat Al-Baqarah ini mayoritasnya di pembuka itu membicarakan tentang Bani Israel, satu kelompok, satu kaum yang sudah Allah selamatkan, Allah berikan kenikmatan, Allah berikan kemenangan, tetapi karena enggannya rasa bersyukur sampai para nabi pun dibunuh, bahkan ajaran Nabi Allah Musa alaihi salam pun dibangkangi. Nah, ini kita ngebahas masaknya itu, Pak, Ibu. Kalau cerita Bani Israel dalam Al-Quran, karena Al-Quran ini bukan buku cerita, jadi nggak diceritain dari mula, tengah, akhir. Tapi Al-Quran menceritakan tentang Bani Israel itu entar di satu ayat masa sebelum Nabi Musa, satu ayat lagi masa setelah Nabi Musa, satu ayat lagi terkadang menceritakan tentang masanya Nabi Musa sendiri. Maka jangan sampai ketika kita membayangkan Bani Israel, oh Bani Israel itu cuman ada pada zaman Nabi Musa. Jangan begitu, Bu.
Karena Bani Israel itu kita udah lewat, artinya apa tuh Pak? Bu, Bani Israel? Keturunan Nabi Yakub alaihi salam, masanya jauh sebelum Nabi Allah Musa. Nah, oleh sebab itu ketika ada kedengeran di dalam kuping kita membahas tentang Bani Israel, jangan kita batasi bahwa Bani Israel itu hanya ada pada masanya Nabi Allah Musa. Sekarang pun ada yang kita kenal dengan namanya adalah Israel negaranya gitu ya. Baik, kita mulai baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Fabaddalal ladzina, ayat yang ke-59, sekarang ayat ke-58. Wa idz qulna dukhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum raghadan. Kata Allah, wa iz qulna, wa iz, dan ingatlah, qulna, kami pernah berkata kepada kalian, udhulu hazihil qaryata, masuklah kalian wahai Bani Israel, hazihil qaryata, ke kampung ini. Jadi Bani Israel itu Pak Bu, setelah dikejar-kejar sama Fir'aun, luntang-lantung dia, enggak netep di satu tempat. Orang yang kayak begini disebutnya nomaden, enggak punya kampung halaman. Ketika nemu satu daerah yang bagus, yang bisa dan layak untuk ditinggali, disebut hazil qaryah. Di tafsir hazil qaryah ini dijelaskan Baitul Muqaddasi, yang dimaksud adalah Baitul Maqdis, Yerusalem, atau yang kita kenal dengan sebutan Palestina. Jadi kalau secara kronologi yang pendatang itu adalah Bani Israel berdasarkan kronologi cerita dalam Al-Quran. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada, maka makanlah oleh kamu dari apa yang ada di kampung dan daerah tersebut, haitsu syi'tum ragada, semau kamu, dengan makanan yang enak-enak, wasi'an la hajara, dengan secara lapang la hajara, tidak ada paksaan fihi, di dalam memakan apapun yang ada dalam kampung tersebut. Wadkhulul baba, dan masuklah ke pintu daripada kota tersebut. Aibabah, maksudnya pintu dari kota Baitul Maqdis itu, sujadan, dalam keadaan sujud, munhanina, yaitu dalam keadaan menunduk. Ini kalau kita sedikit kritisi atau bahkan kita sedikit pertanyakan, kenapa Baitul Maqdis itu begitu istimewa, bahkan sampai Bani Israel pun Allah perintahkan ketika masuk ke kampung itu dalam keadaan menunduk. Alasannya diantaranya, kalau kita baca kitab-kitab sejarah atau kitab-kitab tarikh, Baitul Maqdis ini tempat berkumpulnya banyak para nabi. Nabi Allah Ibrahim pernah ke sana, Nabi Allah Musa jelas ceritanya ada, bahkan Nabi Allah Muhammad mau Isra Mi'raj, nganclang ke langit. Isra-nya perjalanan dari Arab Saudi sampai ke Palestina, Mi'rajnya mau naik itu lewat Baitul Maqdis. Artinya ada spot tertentu, ada daerah tertentu yang Allah istimewakan, diantaranya adalah Baitul Maqdis itu atau Baitul Muqaddas. Maka untuk masuk ke kota ini, si Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Musa, yang sudah melakukan pembangkangan berkali-kali, dosanya kita udah ingat tuh Pak di kajian sebelumnya. Apa aja tuh kesalahan Bani Israel sebelumnya? Pertama, nyembah anak sapi, nganggur Pak, nganggur. Orang kalau nganggur zaman kita nganggur main keleci, main gundu,
main karet. Ini orang Bani Israel agak lain, nganggur nyari Tuhan, disembah sama dia. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam pergi ke Gunung Tursina, sedang bermunajat kepada Allah, belum rampung 40 hari ketika Nabi Musa turun, ternyata udah ada sesembahan baru. Jangan salah Pak, ini habis diselamatin sama Fir'aun ini. Selama bertahun-tahun ditindas, disuruh kerja tanpa digaji, sampai anak-anak laki-lakinya itu dibunuh sama Fir'aun, diselamatin ini sama Nabi Musa sama Allah Subhanahu wa taala, masih bisa-bisanya nyembah Tuhan selain Allah. Enggak kelar sampai di situ. Sebelumnya lagi, di antara kesalahannya Bani Israel apalagi Pak, Bu? Nyembah patung sapi itu udah, yang dibuat sama Musa As-Samiri. Apalagi Pak? Nantang pengen ketemu sama Allah. Ya Allah, wahai Nabi Musa, saya nggak bakal percaya sama Allah. Lan nu'minu, kami nggak bakal beriman. Lan nu'minu, kami nggak bakal beriman kecuali kita ngeliat secara jahrotan, secara langsung. Coba Bani Israel udah ditolongin, kagak percaya sama yang nolongin, pengennya ngeliat langsung. Dua tuh udah. Apalagi masih banyak Bu, dikasih makanan yang enak, manna dan salwa, kagak mau, minta tuker. Manna itu makanan daging Pak, gampangnya yang manis-manis sudah. Bosen makan daging mulu, pengen makan makanan yang kurang enak, pengen makanan kacang-kacangan atau semacamnya. Artinya dikasih yang terbaik sama Allah, malah minta sesuatu yang lebih buruk daripada itu. Artinya nggak ada syukurnya Pak. Nah itu. Oleh sebab itu, karena track record si Bani Israel ini yang punya sifat pembangkang, ketika masuk ke tempat yang mulia, Allah perintahkan sujada dalam keadaan menunduk. Kalau kita kan Pak, nunduk itu menandakan bahwa diri kita ini lebih rendah, ada sesuatu yang kita lebih hormati. Bapak ketemu lurah, ketemu camat, ayo kepala kita nunduk, badan kita nunduk. Karena apa? Karena untuk menghormatin. Ini ketemu camat, jabatan di dunia yang gak sampai 10 tahun. Sedangkan yang dihadapin oleh Bani Israel pada saat itu adalah kemuliaan yang gak bakalan bisa ada batasnya. Wakulu hittatan, wakulu mus'ala, wakulu dan berkatakanlah, mas'alatuna hittatun, ay anta hitta anna khotayana, dan katakanlah wahai Bani Israel bahwa kesalahan kami itu cukup banyak, kami dilingkupi oleh banyak salah. Artinya Allah nyuruh kepada Bani Israel ini untuk ngaku salah dengan kejadian yang sebelum-sebelumnya tuh Bu. Jadi orang sebelum jadi benar syaratnya itu pertama harus punya kesadaran. Itu yang paling pertama Pak. Bapak sholat nggak sadar, nggak jadi pahala. Ada orang ngigo sholat tahajud, sah nggak Bu sholatnya? Nggak sah. Ada orang ngigo baca Al-Quran, dapat pahala nggak Pak orang ngigo baca Quran? Enggak, biarpun bagus. Kenapa? Karena nggak sadar. Maka mau baik, mau cakep, mau diperbaiki, sadar dulu Pak. Ada orang sakit nggak ngerasa sakit, ada orang sakit nggak ngerasa sakit, akhirnya nggak minum obat, nggak mau diobatin, nggak ada ikhtiar dan nggak ada keinginan untuk menyembuhkan dirinya. Apa sembuh itu orang? Umumnya secara hukum adat nggak bakal sembuh. Karena apa? Karena nggak ada kesadaran. Maka Allah mengetuk pintu batin Bani Israel pertama, kalau mau benar
Kalau mau kembali ke jalan Allah, yang pertama sadar dulu. Kesadaran bisa ditegur dengan cara apa? Yang pertama dengan dorongan fisik. Dorongan fisiknya dengan cara apa Allah mendorong Bani Israel? Tadi disuruh nunduk dan disuruh ngaku bahwa mereka ini melakukan kesalahan. Apa kata Allah? Andai saja mereka mengatakan itu, naghfir, maka kami akan mengampuni segala kesalahannya Bani Israel. Tuh Bani Israel tuh Pak, Bani Israel yang kesalahannya bukan satu dua, numpuk. Allah masih ampunin. Apalagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, insya Allah kesalahannya juga tapi awas jangan sampai kita nganggap remeh. Gampang ini mah, tenang aja, ntar di akhirat juga dapat syafaat, tibang ikut selawatan, tibang ikut marhabanan berjanji, tibang baca yasin, ntar juga Allah maafin. Masalahnya Pak, Bu, masalahnya kita nggak tahu akhir hayat kita. Itu yang paling masalah. Boleh jadi kita hidup selama ini sholat subuh jamaah rajin, ikut pengajian nggak pernah berhenti, sama orang baik, rajin sedekah. Qadarullah, Allah punya mau. Kalau seandainya kata memang Allah tentukan meninggal di dalam pangkuan, kalau di pangkuan orang tua, kalau di pangkuan jablay, kan parah Pak. Udah menandakan ciri-ciri su'ul khotimah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan sampai kita ngerasa pede sama amal ibadah kita. Belum tentu kita yang sekarang ngaji di masjid ini pasti masuk surga. Karena kalau Allah punya mau, diputer hati kita, bisa aja Allah ciptakan satu kondisi, satu keadaan yang bikin keimanan kita goyang. Kemarin yang lalu-lalu kita udah pernah kita bahas tuh Pak ya, bahwa setan itu, iblis itu ketika ngegoda manusia caranya banyak. Kalau andai kata Bapak digoda secara langsung, diajak zina, diajak mabok, diajak melakukan perkara-perkara yang haram, enggak mempan. Oh, saya emang enggak yang kayak begitu. Anak masjid, dari kecil saya hidup di masjid, orang tua saya orang benar, dididik juga punya guru yang benar. Enggak, saya emang enggak doyan sama yang kayak begitu. Maka setan akan pindah alih kemana Bu? Dia akan mengajak kita kepada dosa-dosa yang kecil. Boleh kali dikit mah, nggak apa-apa kali nggak sholat asar mah sebentar, capek banget pulang kerja. Itu dikit Bu, nggak berasa kan itu. Ibu mau sholat mau kagak, yang tahu kan cuma ibu sama Allah. Bapak mau sholat johor mau nggak di kantor atau di tempat kerja atau di rumah, nggak ada yang tahu. Dampaknya ya ke bapak aja nanti di akhirat. Nah oleh sebab itu jangan sampai kita ngerasa benar sekali lagi. Kalaupun andai kata lewat dosa-dosa kecil itu kita nggak mempan, maka setan, iblis ini akan menggoda kita dengan ngisi hari-hari dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan juga tidak melakukan dosa. Contohnya kayak makan kebanyakan, minum kekembungan, tidur keseringan. Apa dosa Bapak makan banyak-banyak? Enggak dosa Pak, enggak dosa Ibu. Tapi kalau habis makan kebanyakan biasanya apa kita? Begah. Kalau udah begah awalnya pengennya tiduran. Kalau udah tiduran ujung-ujungnya ketiduran. Kalau udah ketiduran kagak sholat. Males tuh, lihat aja. Maunya main HP. Aduh biarpun udah dipanggil sama malaikat tong sholat, di masjid udah ada yang Allahu Akbar, TikTok mah di scroll, Instagram dibuka, YouTube dipantengin, nggak jauh Facebook barangkali kita lihat, yang joget pargoy kagak 1-2 kita tontonin.
dari sesuatu, dimulai itu sesuatu yang tidak berdosa tapi juga nggak ada manfaatnya itu, begitu Pak. Maka oleh sebab itu jangan sampai kita ngerasa bahwa kita ini salah satu penduduk surga. Belum Pak, masih belum final. Bisa jadi orang yang kita anggap jelek, kalau Allah mau, Allah rubah pada saat itu juga untuk menjadi orang yang baik. Maka ayat selanjutnya, naghfir lakum khotoyakum, maka kami akan mengampuni kepada kalian khotoyakum, segala dosa-dosa kalian. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan berikan tambahan kenikmatan kepada orang-orang yang berbuat baik. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Setelah udah Allah ngomong begitu Pak, tadi kan Allah nyuruh sujud tuh sebelum masuk ke Baitul Maqdis, sama disuruh ngaku. Udah begitu, apa tingkahnya Bani Israel? Fabaddalal ladzina zalamu, maka orang-orang yang jolim mengganti apa? Qaulan ghairal ladzi qila lahum, ayat-ayat yang mereka terima menjadi sesuatu yang tidak pernah dikatakan kepada mereka. Artinya nuker ayat suci. Dosa kayak begini, kesalahan seperti ini cuman dilakukan oleh siapa Pak? Oleh siapa kira-kira nih? Pemalsuan ayat suci, penyelewengan makna-makna Al-Quran, andai bahasa kita atau makna-makna dari kitab suci, itu cuma dilakukan oleh pemuka agama. Karena orang Bani Israel zaman dulunya pun ya strata sosialnya kurang lebih sama kayak kita. Ada yang paham betul, ada yang pahamnya biasa aja, ada yang memang sekedar tertarik. Nah, mereka yang diberikan amanah, kecerdasan yang kuat, kepintaran yang ngelebihin daripada orang-orang yang lain pada saat itu, atau bahasa kitanya kita sebutnya adalah apa sekarang itu Pak? Kalau di Islam kan ada ustadz ya, kalau di Kristen itu ada namanya pastor. Nah kalau di Yahudi ini disebutnya rabi. Mirip-mirip sama bahasa Arab ya Pak. Rabi, Robbi. Robbi itu artinya bukan sekedar Tuhan saya saja, tapi artinya pendidik saya. Di Islam pun ada namanya murabbi, roh wal jasad, yang ngebimbing jasad kita dan juga batin kita. Jadi ini menceritakan kalau yang kemarin-kemarin dosa secara umum Pak, secara umum itu dilakukan sama mereka. Kalau ini dosa yang dilakukan oleh kelompok sosial tertentu, yaitu para pemuka agama. Berarti ini kalau kita lihat kerusakannya secara umum rusak, ternyata kerusakan dari Bani Israel ini disebabkan bukan cuman dari mereka yang awam, tapi sampai ke ranah mereka yang paham ilmu agama. Nah ini Pak, maka kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan fasadul rusaknya satu negara itu adalah tergantung daripada pemerintahnya. Pemerintahnya itu jadi baik dan rusak itu tergantung daripada ulamanya. Kalau ulamanya rusak, maka umaroknya juga lebih rusak. Kenapa? Justru punya tugas yang balancing, saling menyeimbangkan. Ketika pemimpin ada salah, ulama memberikan kritik. Kalau semua perkataan umaro diiyakan, walaupun bertentangan dengan kemaslahatan, ujung-ujungnya biasanya akan terjadi penyelewengan. Maka kudu seimbang. Kalau ulamanya demen dikasih duit,
Wah, bahaya Pak. Ya memang itu hal yang sifatnya manusiawi, silahkan saja diterima, tapi asal jangan menghalalkan sesuatu yang haram. Itu Pak. Jadi ini menceritakan secara garis besar, kita bisa lihat Allah sedang menggambarkan kerusakan demi kerusakan dari berbagai titik Bani Israel. Mereka mengganti sesuatu yang mana sebenarnya Allah nggak pernah nyampein, itu mereka sampaikan. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu. Kemudian setelah dampak dari mereka ini yang ngaco Pak, sering mengatakan sesuatu yang nggak pernah Allah sampaikan, sering mengatakan sesuatu yang nggak pernah Allah dan Nabi Musa sampaikan, maka hukumannya fa'anzalna 'alal ladzina zalamu, maka kami turunkan kepada mereka orang-orang yang zalim rijzan ay azaban ta'unan, berupa azab penyakit yang menyeluruh. Nah, ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, azab dari Allah, minas samai, yang datang dari langit, bima kanu yafsukun, dengan sebab perkara yang mana mereka telah berbuat fasik. Nah, ini cara alam bicara Pak, cara alam bicara Bu. Ketika udah ayat suci enggak mempan, maka ayat suci yang lain yang disebutnya ayat kauniyah. Kalau ayat kauliyahnya udah enggak mempan, ditegur pakai Al-Quran, ditegur pakai kitab suci, enggak mempan, kuping kita dan batin kita enggak tersentuh, maka Allah akan tegur dengan cara yang lebih keras. Kalau gunung enggak pakai ngebisikin Pak, laut juga nggak pakai ngejerit. Sekali gunung berbisik, getar, keluar lahar, jadilah Merapi. Kalau laut udah ngejerit Bu, nggak ada suaranya. Yang terdengar bukan jeritan ikan, bukan jeritan air, yang kedengeran jeritan Masih ingat tsunami dulu Pak? Di berita itu bagaimana ceritanya tsunami sampai tinggi tuh, berapa puluhan meter itu ya, rumah kanyut, segala harta benda yang udah dikumpulin kanyut, hilang semuanya. Begitu kalau Allah dan alam udah negor, maka tinggal kita pikir, bapak kita, ibu ini kita mau ditegur dengan ayat kauliyahnya Allah yang barangkali nggak enak kedengeran dalam batin, tapi jasad kita secara fisik kita masih sehat, atau mau ditegur sama Allah dengan ayat kauniyahnya, potensinya harta bapak hilang, fisik ibu bakalan sakit, keluarga kita bisa saja tidak selamat. Nah, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka. Ketika mau masuk ke Baitul Maqdis, disuruh dalam keadaan tunduk dan mengaku, bukan yang ngaku salah, maka malah mereka menuker ayat suci berdasarkan kepentingan pribadi. Maka hukumannya Allah berikan azab yang luar biasa. Oleh sebab itu, kita sebagai umat muslimin ambil pelajaran dari ayat ini. Apa yang kita ambil? Yang pertama, jangan sampai kita mirip dengan orang-orang Bani Israil. Mirip dalam segi apanya Ustadz? Banyak. Yang pertama, mirip dalam segi tidak bersyukur. Nikmatin aja Pak Bu yang Allah berikan kepada kita hari ini. Alhamdulillah, kita ntar selesai ngaji masih bisa makan nasi uduk. Sedap kan Pak makan nasi uduk ya? Enak nggak Pak? Enak. Rapih ngaji pengajian kita masih bisa ngerokok, bisa ngopi. Enak Pak ngopi ngerokok? Enak. Kalau orang yang sakit Pak, Bapak punya mobil Alphard, perumahan ada ratusan hektar, kebun sawit nggak 1-2, tapi diopname di rumah sakit. Apa enak itu kita minum teh? Kagak enak.
Mendingan kita yang biasa-biasa aja tapi masih bisa menikmati pagi ini dengan cuaca yang indah, perasaan yang tenang, pulang ke rumah ketemu istri, ketemu suami, ketemu keluarga. Itu mahal, Pak. Mahal. Kalau diuangkan itu nggak ketemu sama kita hitungannya. Maka dengan berbagai keadaan, dengan berbagai pemikiran, berbagai beban masing-masing dari kita, ini kan kepala di masjid ada banyak nih Pak Bu, barangkali pikiran dan bebannya enggak satu dua, beda-beda. Dengan berbagai masalah hidup kita harus bersyukur kepada Allah karena kita masih diizinkan untuk menikmati banyak nikmatnya. Tuh, jangan sampai mirip sama orang Bani Israel itu dalam segi kagak bersyukurnya. Yang kedua apa? Terutama dalam ayat ini menjadikan ayat suci, ajaran-ajaran agama untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Belum lama kita dengar Pak, belum lama kita dengar di YouTube atau di media sosial itu ada pemuka agama yang sampai melakukan tindak pelecehan seksual dia. Daerah mana itu Bu? Daerah sini bukan? Daerah sini bukan, daerah Pinus bukan Bu? Bukan ya Pak? Insya Allah nggak ada. Jauh ini Pak. Artinya apa? Apakah itu sesuatu yang enak untuk didengar? Tentu tidak. Tapi mau nggak mau, suka tidak suka, harus kita terima bahwa itu merupakan kenyataan yang harus kita hadapi dan kita jadikan pelajaran. Jangan sampai kayak begitu. Maka alhamdulillahnya di masjid kita di sini yang mau ngajar itu diseleksi dulu Pak. Termasuk saya sekalipun itu. Ditanya-tanya dulu sama Ustadz Ahmad Khidir. Biar apa? Cek cross checknya itu, cek dan rechecknya lengkap. Artinya yang sembarangan jangan dah. Biarpun keilmuannya bagus, tapi kalau akhlaknya nggak bagus, buat apa? Kan kita banyak sekarang tuh zamannya orang pinter itu banyak Pak. Bahkan yang pinter bukan lagi orang, HP yang pinter. Yang pinter HP. Kalau dulu barangkali kita nanya harga ke HP barangkali kalau dulu mah. Kalau sekarang udah nanya masalah hidup ke HP. Ya udah ada aplikasinya banyak Pak. Itu berbagai macam, luar biasa. Maka itu tadi jangan sampai kita tiruin tuh. Jangan sampai kita nuladin orang-orang Bani Israel dalam segi yang khususnya tadi suka mengganti-ganti ajaran agama demi kepentingan pribadi. Oleh sebab itu Al-Quran ada tafsirnya, biar enggak sembarangan dipakai sama orang, karena ayat dengan ayat yang lain saling berhubungan, namanya munasabah. Ayat dengan ayat ada konteksnya, ada sebab turunnya, itu disebutnya dengan asbabun nuzul. Kalau hadis disebutnya asbabul wurud. Biar apa? Bahwa Al-Quran turun, syariat turun, itu ada cerita yang melatar belakanginya, enggak semena-mena gitu. Itu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan setelah kita pulang ke rumah, setelah pengajian ini ada manfaat yang kita bawa, ada ilmu yang kita bawa pulang, dan juga ada pelajaran yang bisa kita terapkan. Sedikit banyaknya Bapak Ibu, kalau ada yang benar dari penyampaian saya maka itu murni dari ajaran guru dan orang tua kami. Kalaupun ada yang salah maka itu murni juga dari kami pribadi. Wallahu muwaffiq, wallahu a'lam bishawab.